suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal sesamanya, saling mengasihi, damai bersama. Manusia adalah makhluk yang sangat mulia, tercipta bersama flora dan fauna. Tentulah bahagia seluruh isinya, bila saling menjaga suku dan lainnya. Peliharalah bumi kita ini dengan seluruh kasih sayang kita. Jangan merusakkan harmonisanya, agar lestari alam ciptaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak berapa kuat Bu ni. Gimana? Kurang kuat suaranya? Sebab sekejap saya tengok saya punya sound ya. Iya. Apa soundnya kurang gitu ya? Sound saya yang kurang kuat. Kita mula lagi seminit ya. Saya sebenarnya Bu saya lupa beri link Zoom kepada peserta, jadi dia lambat masuk. Padahal saya tunggu lama gitu kan. Tapi tak ada orang masuk. Dia baru masuk. Oh itu ceritanya ini. Linknya ini yang lupa ya. Saya beri pada Ibu semalam. Lepas tu saya lupa nak beri pada peserta. Iya, baru ke saya aja baru ya. Waduh. Gak apa-apa lah, kita tunggu gitu sambil bincang-bincang. Nanti yang lain masuk dulu lah sekejap. Iya. Kita kan ini, kita tunggu masuk dulu yang lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan, ruang, peluang, kesihatan yang baik untuk kita bersama-sama pada malam ini untuk kita mengikuti kuliah kaunseling. Dan ini adalah bahagian yang pertama bagi kuliah kaunseling keluarga dan juga perkahwinan yang akan disampaikan oleh Dr. Ulfatmi daripada UIN Imam Bonjol, Padang, Indonesia. Ya. Dan ini malam pertamalah dan siri pertama yang kita mulakan sebab kita mula bulan 9 tapi Isnin bulan 9, inilah dia malamnya baru tiba Isnin yang disebut Isnin bulan 9 insyaAllah. Right? Saya mohon maaf kelewatan sedikit sebab saya lupa sebenarnya nak berikan link Zoom. Tuan-tuan dan puan-puan pun tak juga
mengupdate saya, jadi saya terlupa. Okey. Jadi insyaAllah lepas ni hopefully tuan-tuan dan puan-puan boleh ingatkan saya lah untuk setiap kelas yang berikutnya ya. Baik, saya ingat kita tanpa membuang masa sambil nak menunggu kawan-kawan kita yang lain masuk tu, mungkin sebab dia terkejut-terkejut, mungkin dia nak prepare ke apa, it's okay. So saya ingat kita mulakan kuliah ni bersama dengan Dr. Ulfatmi. Dipersilakan Bu Doktor untuk memulakan kuliah kita pada malam ini. Silakan. Suara Bu Ulfatmi. Oke. Sudah kira-kira kedengaran? Sudah kedengaran. Bagus. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah pada malam ini kita bisa berbincang-bincang. Kalau saya tidak menyebut dengan kuliah ya, karena ada take and give di sini. Saya dengan semua peserta yang ikut bersama-sama di dalam membahas topik tentang konseling keluarga dan perkawinan. Tentunya bahagia sekali saya bisa bertemu dengan kita semua. Apakah kita yang ada di Zoom ya ataupun yang bergabung dalam YouTube pada malam ini, mudah-mudahan pertemuan perdana kita ini akan bisa membangun sebuah silaturahmi yang kuat antara kita sesama kita dan akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan keluarga kita. Semula ketika saya diminta ini memberikan kuliah konseling keluarga dan perkawinan, saya mengatakan ini kepada panitia yang melaksanakan ini. Nah, ini bagaimana nih ceritanya? Apa tidak ada yang lain begitu? Tapi karena beliau mengatakan, Bu, ini kayaknya Ibu yang kita minta ini cukup pas nih membawakan mata kuliah ini. Nah, kebetulan saya juga di kampus di UIN Imam Bonjol Padang itu mengajar mata kuliah bimbingan konseling keluarga. Nah, oleh karena itu barangkali dengan pertemuan kuliah setiap minggu ini ada hal yang bisa saya share dengan kita semua. Nah, para peserta kuliah yang saya cintai, saya tadi itu tidak menyangka ini terlupa pemberian pemberian kode linknya, sehingga kita semua hari ini mungkin agak terlambat bisa bergabung ya, tapi nggak apa-apa, kita mulai saja dengan santai gitu karena ini kuliah perdana. Saya juga belum sempat mengirimkan PowerPoint ya, mungkin untuk minggu depan kita bisa share PowerPoint-nya. Nah, kita akan mencoba dulu memahami, sepertinya kita harus mendudukkan dulu konseling keluarga itu apa sih sebetulnya. Konseling keluarga itu sesungguhnya adalah usaha membantu individu yang bermasalah. Nah, itu dulu yang kita pahami. Membantu individu yang bermasalah. Jadi kalau seandainya seseorang sudah bermasalah, individu itu dalam sebuah keluarga, nah ini kita bantu. Kemudian dengan mempertimbangkan kehidupan keluarga itu sendiri. Nah, bagaimana pula kita mengusahakan terjadinya perubahan perilaku yang positif pada individu tersebut, tetapi berdampak positif pula pada anggota keluarga lainnya. Nah, jadi memang sebagai konselor tugas kita sangat berat ini. Saya mencoba mendalami masalah ini setelah hampir 20 tahun ini menjadi konsultan keluarga. Nah, memang tidak sederhana gitu. Bagaimana kita bisa membantu individu yang bermasalah sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya, kemudian terjadi perubahan positif pada perilakunya, tidak mudah itu. Nah, ini berdampak positif lagi terhadap anggota keluarga lainnya. Konseling keluarga ini sesuatu sesungguhnya yang tidak mudah juga. Karena apa? Dia merupakan suatu proses psikologis. Karena ada interaksi antara konselor dan klien. Nah, jadi konselor dan klien ini berinteraksi. Nah, itu ada hubungan-hubungan yang hangat yang tercipta. Nah, kalau konselor tidak mampu melakukan interaksi yang baik itu, maka dipastikan nih konselor akan bisa membantu penyelesaian masalah klien. Nah, kemudian kita juga perlu memahami bahwa
bentuk-bentuk konseling keluarga yang sekarang dilaksanakan itu paling tidak ada 3 secara garis besar. Ada yang disebut pra-marriage counseling. Nah, itu memang kita melakukan konseling pra-perkawinan. Nah, ini yang kemarin saya perbincangkan di dalam seminar kita ya Pak ya. Nah, bahwa konseling pra-perkawinan ini diawali dulu dengan pembekalan pranikah, ya. Kemudian pembekalan pranikah itu memberikan wawasan-wawasan yang cukup kepada calon ayah dan calon ibu. Tetapi nggak cukup sampai di sana. Perlu adanya pre-marriage counseling itu. Ada pra-counseling pernikahan yang kita berikan, tujuannya apa? Untuk mencoba melihat ya, apakah ini calon ini siap memasuki sebuah perkawinan. Nah, dan juga untuk membantu memantapkan calon ayah dan ibu ini memasuki sebuah perkawinan. Nah, kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan marriage counseling atau konseling perkawinan. Nah, ini memang diberikan kepada individu, kepada keluarga yang mengalami masalah longgarnya ikatan batin antara mereka di dalam sebuah perkawinan. Nah, yang ketiga itu yang disebut dengan family counseling. Nah, kalau family counseling ini sudah menjadi satu counseling yang diberikan kepada keluarga yang mengalami ketidakharmonisan hubungan orang tua dan anak atau sebaliknya. Nah, ini yang berpengaruh kepada perkembangan anak. Nah, jadi untuk bentuk-bentuk konseling ini yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Nah, para peserta yang saya cintai, kita akan melihat pula sebenarnya konseling keluarga itu tujuannya untuk apa. Nah, satu tadi saya katakan membantu anggota keluarga bagaimana memahami dinamika kekeluargaan. Ya, karena kalau dia memahami dinamika kekeluargaan, maka akan ada pengaruh hubungan antar anggota keluarga tadi. Nah, kemudian bagaimana membantu anggota keluarga dapat menerima kenyataan bahwa bila salah satu anggota keluarga itu memiliki masalah, nah ini akan memberi pengaruh yang tidak baik ya pada persepsi, pada harapan, pada interaksi antar anggota keluarga. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan secara umum konseling keluarga adalah bagaimana memperjuangkan dengan gigih di dalam proses konseling itu sehingga anggota keluarga ini dapat tumbuh dan berkembang guna mencapai keseimbangan dan keselarasan. Nah, dan yang keempat, bagaimana mengembangkan rasa penghargaan dari seluruh anggota keluarga pada anggota keluarga yang lainnya. Nah, ini adalah tujuan umum dari konseling keluarga. Nah, sementara tujuan khususnya antara lain adalah bagaimana anggota keluarga itu bisa memiliki toleransi pada anggota keluarga yang lain. Kemudian bagaimana anggota keluarga itu mampu memberi dorongan, memberi motivasi, semangat kepada anggota keluarga yang lain. Dan yang ketiga, bagaimana orang tua itu memiliki persepsi yang realistis dan sesuai dengan persepsi-persepsi anggota keluarga yang lain. Nah, ini tujuan khusus dari konseling keluarga. Para peserta yang saya cintai, ketika kita tadi sudah bicara sepintas, ketika di ujung kuliah kita akan mendalami lebih jauh beberapa hal yang berkaitan dengan bimbingan konseling keluarga. Tetapi ketika kita bicara dengan konseling perkawinan dan keluarga dan perkawinan, itu kita memang beranjak dulu dari membahas persoalan keluarga itu sendiri. Kalau kita bicara tentang persoalan keluarga, kita harus membahas pula dari awal bagaimana proses pembentukan keluarga itu sendiri. Nah, ketika kita bicara tentang proses pembentukan keluarga, maka disitulah kita perlu bicara tentang bagaimana memilih pasangan hidup yang benar. Karena dari pengalaman saya sebagai konsultan dan dari beberapa data di pengadilan, perceraian itu terjadi juga karena apa? Salah memilih pasangan hidup. Ketika sudah salah memilih pasangan hidup, maka tidak ada ampun lagi. Perkawinan sudah berjalan, nah perkawinan itu tidak bisa diselamatkan. Oleh karena itu,
perlu kita bicara tentang bagaimana ini proses pembentukan keluarga ini dimulai dari memilih pasangan hidup. Kalau kita perhatikan, saudara peserta kuliah konseling keluarga dan perkawinan, itu Rasulullah itu sendiri sebenarnya kan sudah memberi petunjuk. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat memilih pasangan hidup. Pertama, perhatikan soal agama dan moral. Nah, kenapa agama dan moral? Karena dalam hasil penelitian terakhir juga tercatat bahwa rumah tangga yang konsisten menjalankan ajaran agama dan moral itu lebih berpeluang dia mengalami keharmonisan, merasakan keharmonisan keluarga dibanding keluarga yang tidak konsisten di dalam beragama. Nah, ini satu catatan penting. Kenapa Rasulullah mengatakan begitu? Nah, oleh karena itu pada saat memilih itu motivasinya adalah kita memilih dia kenapa gitu. Apakah ini karena gantengnya saja, cantiknya saja, atau kita memilihnya karena apa? Karena agamanya. Nah, dalam konteks pendidikan Islam ada hal yang berbeda juga kita lihat itu. Ketika seseorang itu memilih bukan karena agama, itu ada dampak terhadap pendidikan anak. Nah, sudah mulai proses pendidikan dari prakonsepsi itu sebetulnya. Nah, oleh karena itu nggak main-main. Ini perlu diperhatikan. Nah, bagaimana agamanya, bagaimana dia mengimplementasikan nilai-nilai agama itu di dalam keseharian perilakunya. Ini perlu dilihat. Kalau sekarang kan enggak, ini peserta kuliah konseling keluarga dan perkawinan. Kita melihat seseorang itu hanya melihat dari sisi finansial. Wah, kalau seorang wanita melihat laki-laki, dia mapan atau tidak. Nah, dia bisa tidak menghidupi keluarga ini. Nah, dia ganteng atau tidak. Nah, kita lupa melihat gitu ya. Kita lupa melihat bagaimana sih implementasi nilai-nilai agama itu di dalam perilakunya sehari-hari. Nah, kita lupa melihat hal seperti itu. Nah, kemudian yang kedua Rasulullah mengatakan juga perhatikan soal keturunan. Nah, karena bagaimanapun faktor keturunan ini menjadi catatan penting ketika dia berasal dari keluarga yang dari sisi moralnya tidak baik, sementara kita orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama. Nah, ini akan melahirkan juga keturunan yang dangkal dalam soal agama dan moral. Makanya pernah Rasulullah mengatakan kepada sahabat, wahai sahabat, kamu hati-hati loh kalau memilih sayuran. Maksudnya apa ya Rasulullah? Kalau sayuran itu dia tumbuh di tempat yang tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Nah, soal calon bibit dari calon ayah dan calon ibu tadi, itu juga perlu kita perhatikan. Dari mana dia berasal? Dari keturunan yang baikkah secara moral atau dari keturunan yang tidak baik? Nah, ini juga perlu menjadi catatan kita. Nah, kemudian yang ketiga Rasulullah mengatakan kesekufuan juga menjadi catatan penting. Nah, kenapa kesekufuan penting? Karena di dalam keluarga itu kita berdua ini perlu sekali sekufu. Ketika kita melihat setiap persoalan, kita tidak sekufu, misalnya latar belakang pendidikan. Nah, kita ini yang laki-laki strata 2, strata 3. Sementara yang istri kita ini cuma tamat sekolah dasar. Nah, bayangkan itu dalam melihat persoalan menjadi tidak bisa kita melihat sama pada satu sisi gitu. Begitu pula misalnya kesekufuan dalam soal moral. Nah, ini menjadi catatan penting. Nah, ketika memilih pasangan hidup itu dalam proses pembentukan keluarga saja, kita sudah bermasalah. Kita memilih seseorang yang tidak tepat, ini akan membawa pengaruh kepada kehidupan keluarga nanti. Nah, kemudian kita juga melihat proses pembentukan keluarga itu dimulai dari bagaimana motivasinya memilih tadi, kemudian bagaimana ta'arufnya yang maksimal. Sering kadang-kadang bertemu sesaat lalu sudah memutuskan untuk menikah. Sementara kita belum mengenal yang bersangkutan secara baik. Kita belum pula mengenal keluarga yang bersangkutan. Hanya kita saja berdua yang baru saling kenal. Kita nggak kenal keluarga seperti apa. Nah, setelah pernikahan, nah ini juga bisa memicu konflik. Ketika kita kenal dengan bersangkutan, tapi dengan keluarganya kita tidak kenal, ini bisa memicu konflik. Nah, konflik akan menjadi
satu hambatan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Termasuk juga dalam proses pembentukan keluarga itu orang tua. Nah, bagaimana orang tua, restu orang tua yang kita dapatkan. Nah, itu dari sisi proses pembentukan keluarga yang dimulai dari memilih pasangan hidup. Nah, yang kedua, sebelum memasuki sebuah perkawinan itu yang penting juga adalah persiapan. Persiapan memasuki sebuah perkawinan itu paling tidak ada 3 persiapan utama. Pertama, bagaimana persiapan fisik kita memasuki perkawinan itu. Kalau fisik jasmani, kita sudah tahu ukurannya. Kita keduanya dalam keadaan sehat. Kemudian fisik materi juga. Dalam konteks materi, apakah kita menjalankan rumah tangga ini sudah siap secara materi? Sering kadang-kadang kita masih kuliah, dia juga masih kuliah. Tapi kita sudah berani melakukan pernikahan gitu. Nah, padahal ketika pernikahan terjadi, ini sudah membawa konsekuensi gitu. Laki-laki punya tanggung jawab memberi nafkah. Nah, apakah sudah mampu untuk menghidupi pasangannya, untuk menghidupi istrinya dan anak-anaknya kelak? Nah, kemudian persiapan yang kedua yang penting adalah persiapan wawasan kita tentang perkawinan itu. Apakah kita sudah memahami betul perkawinan itu apa sih? Apa hak-hak dan kewajiban yang harus terlaksana dalam perkawinan itu? Bagaimana cara kita mewujudkan keharmonisan dalam perkawinan? Ketika konflik terjadi, bagaimana cara kita memanage konflik? Bagaimana cara kita mendidik anak dan lain-lain sebagainya. Sudah kawasan itu lengkap kita miliki. Nah, yang ketiga yang diperlukan adalah persiapan psikis. Nah, ini juga berat. Ketika kita mau masuki perkawinan, apakah kita sudah siap ini mengemban tugas sebagai suami, sebagai istri, kalau sudah punya anak sebagai ayah, sebagai ibu, sudahkah kita siap? Karena tidak main-main, tidak tanggung-tanggung peran itu dilaksanakan. Nah, kalau dia gadis, dia masih bujangan, itu kemana-mana bisa sendiri, bla bla. Tapi kalau sudah menikah, nggak bisa lagi. Ya, ada tugas dan tanggung jawab yang berat. Sudahkah kita siap melaksanakan ini? Nah, gimana ini? Apakah kita pending sedikit dulu untuk diskusi tanya jawab? Nanti kita lanjutkan lagi. Gimana ini? Saya serahkanlah kepada moderator. Boleh, baik, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang dekat Zoom, sekiranya ada persoalan ataupun ada apa-apa saja yang nak dibincangkan ataupun nak dibicarakan, silakan boleh saja type di chat ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya langsung pun boleh. Kalau nak tanya langsung, tuan-tuan, puan-puan unmute-kan puan-puan dan puan-puan punya mikrofon dan boleh bercakap langsunglah. Ni macam kelas biasalah kan. Jangan pula dalam kelas yang macam kelas dalam universiti, bila pensyaratannya ada soalan semua senyap kan. Dah keluar tiga tak tahu. Okey. So dia konsep dia macam itulah. Konsep dia lebih kepada two way communication. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada soalan, silakanlah kalau ada soalan ya. Tapi sebelum tu saya ada soalan doktor. Macam ni. Ya, silakan. Bila kita kata dia ni sekufu dan apa namanya memilih pasangan ni suatu yang sebenarnya kita kena berhati-hati dalam memilih pasangan. Okay. Ya. Tapi bila antara memilih pasangan dengan satu lagi dia ada satu perasaan cinta. Perasaan cinta tu kadang-kadang meninggi sehingga tidak lagi kita rasional kepada nak pilih sekufu ke, nak pilih yang bermoral ke, tak bermoral ke. Sehingga kita pergi cinta dulu. Cinta tu akan mula pudar ketika dalam perkahwinan. Ya. Tapi sebelum perkahwinan tu semuanya benda tu indah dan apa ya, dan cantik lah. So ya. Macam mana kita nak membantu dari segi ni, doktor? Ya. Jadi kelemahannya sekarang generasi kita ketika mengenal pertama kali itu sudah langsung jatuh hati. Nah, padahal kan jatuh hati itu belum boleh dibangun sebetulnya. Nah, belum boleh dibangun. Tidak terlalu cepat kita bangun jatuh hati. Tapi kita coba lakukan dulu ta'aruf lebih dalam tentang dia. Nah, caranya ketika kita berkomunikasi
itu jangan sampai komunikasi kita itu komunikasi yang sifatnya ringan-ringan semata gitu, tidak mengacu kepada bagaimana komitmen masing-masing terhadap sebuah perkawinan. Nah, sering kan kadang-kadang begini, kalau kita sering telepon-teleponan ya kan dengan bersangkutan. Kalau telepon cuma mengatakan kamu lagi di mana? Lagi di situ. Kamu sudah makan belum? Oh, belum. Nah, lalu siapa yang sekarang sedang bersama kamu? Enggak ada siapa-siapa, aku sendiri kok. Kamu rindu aku enggak? Iya, aku juga rindu kamu. Terbatas pada hal-hal yang ringan-ringan seperti itu gitu. Padahal idealnya kalau kita mengenal seseorang dan kita merasa ada rasa di sini ya, ada magnet. Nah, kalau tadi kan katanya cinta, tapi ada magnet. Nah, ketika ada magnet itu kita kembangkan lagi silaturahmi dengan bersangkutan itu, ta'aruf dengan bersangkutan itu ke arah hal-hal tadi. Bagaimana persepsinya tentang kehidupan perkawinan. Nah, kita lihat di situ. Kita banyak diskusi gitu. Di situ akan terlihat. Nah, ketika dalam diskusi itu akan terungkap itu. Oh, persepsinya terhadap kehidupan perkawinan itu misalnya soal nafkah. Nah, bagaimana menurut dia gitu ketika sudah menikah itu. Nah, kalau dalam diskusi terlihat nanti, bagi dia nafkah itu urusan benar-benar bapak-bapak, urusan suami tok gitu. Nah, kalau sudah menikah nanti, kalaupun kamu bekerja, maka kamu menghasilkan uang, uangnya buat kamu. Tetap saya yang tanggung jawab gitu untuk saya yang tanggung jawab untuk memberi nafkah. Nah, berarti dia punya tanggung jawab besar terhadap keluarga. Ada misalnya dalam diskusi di dalam kita ta'aruf itu terungkap bahwa bagi dia kalau bekerja, kalau kamu kerja, saya kerja, berarti separuh uang kamu, separuh uang aku untuk biaya rumah tangga. Nah, berarti kita ketahuan di situ. Nah, ini tanggung jawabnya sedang-sedang saja nih untuk sebuah rumah tangga. Itu contohnya. Kemudian dalam ta'aruf itu terlihat, gimana dia ini? Pada saat dia misalnya sholat, ada waktu zuhur masuk atau waktu asar masuk, dia cepat nggak ngerjakan sholat, atau dia cuek aja, atau dia diam saja, seperti nggak ngerasa kaget gitu. Nah, ini berarti something wrong pada implementasi nilai-nilai ibadah yang dia terapkan itu. Nah, jadi semuanya itu dikembangkan dalam ta'aruf yang dialogis ke arah yang positif. Nah, begitu caranya. Ketika kita di dalam ta'aruf yang panjang itu, terlihat dalam dialog-dialog tadi, ternyata memang banyak hal dari ungkapan-ungkapannya itu menunjukkan dia pribadi yang baik. Disitulah baru ungkapan cinta yang pantas kita ucapkan untuk menuju sebuah perkawinan. Jadi jangan terlalu cepat. Nah, saya tadi lihat ada chatting yang masuk ini ya. Boleh kita lihat ini? Ada. Tapi doktor, sebelum tu saya ada nak tambah sikit lagi. Ya, silakan. Okay. Bila kita kata kita nak bincang-bincang atau berbicara dengan kita punya kekasih ni kan, bincang-bincang yang berat sikit. Tapi kadang-kadang bila kita bincang yang berat ni, dia ada kerisauan kepada pasangan tu. Biasa perempuan akan tanya bila kita nak kahwin macam mana. So biasanya perempuan yang akan lebih melihat kepada apa terjadi dalam perkahwinan. Tapi lelaki ni dia tak fikir ke situ. Dia hanya pada masa tu je, percintaan dia masa tu je. Dan kadang-kadang dia membuatkan ada perempuan-perempuan ni bila dia nak bertanya soalan-soalan ni, dia risau yang takut nanti dia diputus tengah jalan, ditinggal tengah jalan. Dia punya kerisauan tu tinggi sehingga dia tak bertanya sudahnya. So dia lalui saja yang komitmen biasa kerana takutnya nak bertanya ni, kahwin nanti awak dah cukup duit ke belum, berapa kita ni nak bersanding kat mana, boleh ke, dia tak nak pergi perbincangan tu kerana ada ketakutan-ketakutan tu. So apa pendapat doktor? Mungkin ada kes-kes yang doktor pernah kendalikan ke? Ya, jadi Ustadz, untuk kasus-kasus yang seperti itu, makanya saya selalu memberi arahan kepada setiap gadis yang dia kebetulan jatuh hati kepada seorang pria. Saya selalu arahkan, ketika kita jatuh hati kepada seorang pria, kita harus melibatkan Allah ya pada saat itu. Kita meminta kepada Allah, isi doa kita itu apa? Ya Allah, aku mengenal seseorang,
terlihat orangnya baik. Tetapi aku tidak tahu apakah orang ini baik untukku atau tidak kelak. Apakah dia akan bisa membahagiakan aku atau tidak kelak. Kalau menurut engkau ini tidak akan bisa membahagiakan aku ya Allah, tolong renggangkan hubungan kami. Tapi kalau menurut engkau ini orang ini akan baik ya Allah, akan bisa membahagiakan aku kelak, maka mudahkanlah jalannya untuk kami ya Allah, pertemukanlah kami dalam sebuah perkawinan yang membahagiakan. Nah, libatkan Allah, itu satu. Yang kedua, iman kita ini diperkokoh, perlu kita meluruskan iman gitu. Bahwa ketika kita mencintai itu, cintailah karena Allah. Kalau kita mencintai karena Allah, kita tidak merasa memiliki gitu. Kita tidak merasa takut kehilangan. Kenapa? Ketika kita mencintai dia karena Allah, jika menurut Allah bukan dia yang terbaik, kita nggak takut. Berarti Allah akan hadirkan yang lain untuk kita. Nah, karena itu pada saat kita mengenal seseorang ini untuk case-case yang seperti ini, biasa saya sarankan jangan terlalu berharap, ya, jangan terlalu berharap. Jangan terlalu takut kehilangan. Kenapa? Belum tentu yang bertemu dengan kita hari ini itulah yang terbaik untuk kita. Belum tentu. Kalau kita sandarkan kepada Allah. Tetapi mungkin menurut Allah yang ini hari ini kita melihat yang terbaik. Tapi jika menurut Allah tidak, Allah lepaskan dia dari kita, Allah ganti dengan yang lebih baik untuk kita. Nah, ini persoalannya konsep iman di dalam ini. Ini yang perlu dibangun Ustadz. Nah, ketika ini tidak dibangun, maka jelas kita akan takut sekali kehilangan. Dan ini berbahaya sampai pernikahan terjadi. Kenapa? Case-case yang saya tangani ketika dari awal pernikahan itu saja sudah dibangun rasa yang demikian sangat mencintainya. Ketika pernikahan terjadi, itu akan terjadi sikap cemburu yang berlebihan kepada suami kita. Cemburu yang berlebihan ini sangat menyiksa sebuah rumah tangga. Nah, sangat menyiksa sebuah rumah tangga dan ini banyak memicu konflik terjadi. Nah, kalau sudah terjadi konflik akibat kecemburuan, kenapa kecemburuan tadi merasa memiliki dia? Dia pergi ke kantor kita cemas juga. Jangan-jangan nanti ada orang yang menggoda, ya kan? Nah, dia pergi kemana dengan teman-teman kita juga cemas. Jangan-jangan nanti ada yang menggoda. Tapi kalau dari awal dibangun sebuah pernikahan itu kita mencintai karena Allah, kita sandarkan cinta pada Allah, kita tidak takut kehilangan dia gitu. Nah kalau memang tidak jadi ya ini menurut Allah ini nggak jadi dengan dia, berarti bukan dia yang terbaik. Why not? Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang penting hari ini ikhtiar kita sempurnakan ta'aruf dengan banyak menggali komitmen-komitmen kedua belah pihak itu tadi. Nah itu yang terpenting Ustadz. Okey doktor, sebelum kita pergi yang ini, saya ada lagi satu. Ya. Bolehkah kita mengatakan kadang-kadang kan dia macam ni, mereka ni bukan bila dia tadi bila doktor kata kita sandarkan pada Allah, kita kuatkan iman kita dan percaya bahawa jodoh ni Allah yang akan tentukan. Okay. Ya. Cuma dalam kebanyakan kes sebenarnya bila kes counselling datang pun mereka ni pertimbangan ni dia bukan pertimbangan yang dia letakkan yang pertama. Jadi banyak kes-kes yang ada yang kes pasangan suami isteri yang bergaduh, yang nak bercerai-berai ni, adakah boleh kita membuat satu tafsiran ataupun membuat suatu apa ya? Bukanlah mengesahkan macam kesimpulan awam je tu, kesimpulan umum bahawa yang mereka dapat tu itu adalah kan kita pernah dengar Allah ke Nabi sebut pasangan yang baik untuk orang yang baik untuk dia ada pasangan yang baik kan. Tapi yang sekarang ni adakah kerana pasangan ni tak baik ataupun ada faktor yang lain supaya kita boleh melihat bahawa masa dia nak memilih tu dia dah tahu dah pasangan dia, kadang-kadang pasangan dia ni macam ni tapi dia nak terima juga. Adakah dia di situ yang macam itulah dia punya persoalan ni, saya pun tak dapat Jadi Ustadz, saya punya case-case yang seperti ini yang saya tangani ya, itu yang saya arahkan apa? Ketika dia ada seseorang yang sudah menginginkan dia juga mencintai orang tersebut, maka saya katakan bawa sholat istikharah, minta kepada Allah. Tetapi pada saat sholat istikharah itu di dalam hati ini harus dikosongkan. Tidak ada si A atau si B di sini. Sebab Allah itu akan mengabulkan kemana kecenderungan hati hambanya. Kalau kita bermunajat kepada Allah, kita berdoa pada Allah, tapi dalam hati itu dia juga, nama dia juga yang ada,
Allah tetap jadikan dengan dia juga gitu. Nah, lalu setelah itu kita menangis pula setelah menikah. Ternyata masalahnya terlalu banyak gitu, kita menangis kepada Allah. Loh kok jadi begini ya Allah? Kita kan dicibirkan oleh Allah. Loh bukan kamu di dalam hatimu kamu berdoa, mulutmu yang minta kepada aku, tapi hatimu di dalamnya isinya dia gitu. Nah harusnya itu kita kosongkan. Saya arahkan seperti itu. Coba kosongkan di hati ini. Betul-betul kosong. Penyerahan bulat kepada Allah. Tidak ada nama dia di situ. Ya Allah, sekarang hamba dihadapkan pada ini ya Allah, si A. Kalau memang menurut engkau si A ini baik ya Allah, tolong permudah jalannya. Tapi jika tidak ya Allah, carikan jalan untuk kami tidak bertemu di dalam sebuah perkawinan. Betul-betul kosong di sini. Nah itu Allah akan memberikan jawaban. Nah sering yang terjadi kan tidak demikian gitu ya. Di hati isinya dia juga, tapi di mulut meminta kepada Allah. Nah itu Ustadz menjadi sesuatu yang mengecewakan nanti kita ketika jadi juga dengan dia. Satu, yang kedua Ustadz ya, dalam kasus yang saya hadapi, memang oleh Allah itu apa yang menjadi motivasi kita menikahi dia pertama kali, nah itu yang kita dapat. Saya pernah seorang ibu datang kepada saya bawa sepasang anak. Anaknya satu gadis, satu bujang ya, satu pemuda gitu. Dan itu anak yang perempuan cantik sekali, yang laki-laki gagah sekali. Nah lalu dia datang mengatakan problem keluarganya ya yang demikian kompleks gitu. Nah, lalu saya datang itu saya puji anaknya. Waduh ibu, anak ibu kayak bintang film cantik sekali. Saya bilang, yang laki-lakinya ganteng banget. Saya bilang ibu bersyukurlah ya dapat anak seperti ini. Saya bilang aduh luar biasa anak ibu. Dia nangis, dia jawab apa? Saya inilah yang saya dapatkan. Motivasi saya dulu menikahi bapaknya ini karena bapaknya ini ganteng, bapaknya ini cakep. Nah ketika saya menikah ternyata saya dapat anak yang cakep, anak yang cantik. Tetapi kelakuan bapaknya ini bukan main, sangat menyiksa saya. Nah jadi apa yang menjadi motivasi kita terhadap calon kita itu, nah Allah berikan ya. Nah tetapi kita tidak mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Nah itu dia Ustadz. Karena itu perlu sekali motivasi memilih pasangan hidup terluruskan. Milih dia itu kenapa gitu. Nah itu yang kita dapatkan. Nah, satu, yang kedua seperti tadi saya katakan tadi jangan gegabah itu. Tolong libatkan Allah. Pada saat memilih pasangan hidup itu penting sekali melibatkan Allah. Kalau tidak perasaan kita tadi ditunggangi oleh setan. Sehingga setan tadi yang menggiring terus kita menyukai dia, makin menyukai dia, makin menyukai dia. Nah, padahal itu bukanlah sesuatu yang dimasukkan Allah ke dalam kalbu kita, tapi sudah didominasi perasaan kita oleh setan karena kita tidak melibatkan Allah. Nah itu ya Ustadz ya. Oke, tadi kayaknya ada chatting yang masuk ya. Ada. Ya, silakan kita lihat Ustadz. Irianti Masri. Ya. Bagaimana mahu menambah rasa cinta dalam perkahwinan? Sebab terlalu lama bersama kadang-kadang cinta semakin berkurang. Iya, bagus sekali nih pertanyaannya ya. Mbak Irianti Masri ini, Puan Irianti Masri ya. Baik. Perkawinan itu sebenarnya sangat-sangat berpeluang untuk monoton, untuk merasakan kejenuhan. Apalagi ketika tadi dikatakan kita terlalu lama bersama itu terkadang menimbulkan kejenuhan gitu. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya untuk tidak tercipta kejenuhan tadi, tidak tercipta rasa yang berkurang terhadap cinta kita kepada pasangan kita. Caranya adalah buat sikap kita menjadi sosok yang bertahta di hati pasangan kita. Nah, itu dari awal perkawinan ada sikap kita yang membuat kita bertahta di hati pasangan kita. Nah, kalau kita sadar misalnya kita mencintai dia, nah dia tidak terlalu mencintai kita. Nah, bagaimana kita membangun rasa itu dengan sikap kita kepadanya. Tunjukkan kita itu pribadi yang care terhadap dia, yang peduli kepadanya, ya. Kita pribadi yang menyenangkan untuk dia gitu. Kita pribadi yang care terhadap keluarga, ya. Kita pribadi yang menjaga perasaannya gitu. Nah, bukan pribadi yang PK, bukan pribadi yang egois, bukan pribadi yang tidak mau tahu dengan keluarga. Nah, kalau ini kita bangun adalah hal yang
melekat di hati pasangan kita itu, kejenuhan itu tidak akan muncul. Nah, bagaimana caranya kita masing-masing? Seorang istri bagaimana membuat suaminya jatuh cinta setiap hari padanya. Seorang suami bagaimana pula membuat istrinya jatuh cinta setiap hari padanya. Nah itu loh, jangan sepihak saja. Kalau misalnya seorang istri saja membuat suami jatuh cinta padanya, suami tidak membuat istrinya jatuh cinta padanya dengan sikap, perkataan, dan segala sesuatunya. Nah ini akan menjadi bom waktu gitu. Akan menjadi bom waktu gitu. Salah satu akan merasakan kejenuhan. Nah, akibatnya kedisharmonisan ini bisa melahirkan pihak ketiga atau bisa melahirkan menjadikan solusi hal-hal lain ya, konflik-konflik lain bisa terjadi. Nah, itu yang penting ya, Puan Irianti Masri. Oke. Ada lagi? Sikit doktor, bila kita Ya. bila kita bercakap soal cinta semakin berkurang ni kan. Ya. Kadang-kadang dalam keluarga ni dia ada lelaki dan ada perempuan. Cara berfikir lelaki dan cara berfikir perempuan ni ada sedikit berbeza. Ya. Perempuan ni dia bila dia bercakap dia suka pakai, ada satu sensitif, kemudian dia suka pakai bahasa-bahasa peribahasa tertentu. Ya. Tapi kalau lelaki ni kan dia lebih lurus, kadang-kadang dia tak faham apa yang isteri nak, dan kadang-kadang isteri ni apa yang dia hajatkan tu dia tak dapat. Jadi dia nak berterus terang, dia tak berterus terang. Dan suami ni pula, jadi bila contohlah kalau dia berlaku pergaduhan ke ataupun dia nak sesuatu ke, tapi dia tak menjelaskan secara direct. Akhirnya dia ada konflik sudahnya. Berbahasa muka, tak nak bertegur siapa. Dia kalau pergi dapur tu dia hempas-hempasnya pinggan mangkuk. Kerana tadi tu hajat dia tak terpenuhi, tapi suami pula tak faham. Dan kadang-kadang suami saja-saja buat tak faham pun ada juga. Okay? Ya. Nah, oleh karena itu Ustadz, tadi itu ada perbedaan, satu sisi wanita itu sensitif, di sisi lain laki-laki itu rasional, maka harus dibuka keran komunikasi. Nah, di dalam membuka keran komunikasi itu, komunikasi ini menjadi inti di dalam rumah tangga yang harmonis. Kalau komunikasi ini yang longgar, yang loose, nah ini akan sangat berbahaya. Komunikasi yang diharapkan itu komunikasi yang apa? Komunikasi yang terbuka, komunikasi yang santun, ya, komunikasi yang hangat. Nah, jadi misalnya sehari-hari saja misalnya Prof, Ustadz ya, itu ketika si istri ini kan manja ini. Nah, manja. Dia memanggil suaminya dengan panggilan sayang atau apa. Si suami berat sekali memanggil panggilan sayang kepada istrinya. Nah, itu contohnya. Padahal tidak seperti itu. Dia seperti mutual simbiosis gitu. Keduanya harus memacu diri untuk begitu gitu. Coba munculkan pula dia memanggil sayang ke kita loh. Aku harus panggil yang begitu juga dong. Aku membahagiakan dia juga gitu. Belajar pula memanggil kata honey, belahan jiwaku, cintaku gitu. Why not? Ya kan? Nah, itu harus dibiasakan dari awal perkawinan. Sebab saya aja menyelesaikan kasus rumah tangga, itu ada yang aneh itu ketika mereka sudah perkawinan yang usianya sudah 30 tahun ke atas, mereka bertengkar konflik. Si suami ini nggak pernah manggil panggilan-panggilan yang hangat pada istrinya, sementara istrinya ini sangat romantis, bla bla bla. Lalu saya katakan ketika menyelesaikan masalah itu, Bapak sekarang star. Bagaimana Bapak kepada istri itu memanggil kata sayang. Dia tersenyum, terus tersenyum dia bilang sama saya, loh, nggak ketahuan nanti kan anak saya Bu, dicemein saya nanti, dia ejek sama anak-anak. Bapak kok berubah? Ada yang salah nggak katanya? Karena apa? Tidak dibiasakan dari awal. Padahal ketika dari awal itu bahasa-bahasa itu akan sangat menyegarkan perasaan wanita gitu ya. Sebaliknya si wanita kepada pria juga seperti itu. Nah itu komunikasi yang hangat. Komunikasi yang santun. Nah kita berdebat, kita terbuka, kita menyampaikan perasaan kita. Ini loh yang saya rasakan. Si suami yang baik, nah tadi udah jelas istri sensitif. Si suami yang baik kalau ingin rumah tangga harmonis harus mau menjadi pendengar yang baik juga buat istrinya. Harus buka keran. Jangan si suami itu hanya mengatakan kamu harus dengar apa yang aku katakan. Jangan begitu. Tapi si suami oke, aku akan mendengar apa yang kamu rasakan. Jadi harus timbal balik. Dia merasakan apa, kita merasakan apa, kita harus jadi pendengar. Jangan kita saja yang harus menuntut dia jadi pendengar.
Nah, ketika kita diskusi, ada yang perlu dicatat, baik suami maupun istri. Ketika kita berdebat, ya, katakanlah tadi mengungkapkan perasaan ada perdebatan, jangan pernah keluar kata-kata yang keluar dari koridor kesantunan. Misalnya kata-kata yang menghina dia, ya, kata-kata yang berisi mencarutin istri kita atau mencarutin suami kita, itu tidak boleh. Itu harus dihindari. Bagaimana komunikasi itu tetap santun. Nah, yang ketiga, komunikasi itu terbuka. Ia sampaikan. Nah, ini Ustadz, maaf ya Ustadz ya. Contoh beberapa kasus rumah tangga yang saya selesaikan ini. Contoh kepuasan di dalam pemenuhan kebutuhan biologis di tempat tidur. Itu harusnya si istri, suami istri terus terbuka. Si istri terbuka pada suaminya. Apa yang membuat dia puas? Apa yang mengantarkan dia sampai kepada kepuasan? Si suami juga seperti itu gitu loh. Nah, kalau tidak terbuka berarti hanya kepuasan sepihak yang didapatkan. Akhirnya apa? Pemenuhan kebutuhan biologis itu tidak menjadi kebutuhan kedua pihak gitu. Karena hanya psikologis satu orang saja yang terpenuhi. Yang lain tidak terpenuhi. Nah, ini contoh kasus. Nah, jadi komunikasi yang terbuka ini penting karena ketika ada masalah hari ini, lalu kita buka keran komunikasi, kita cari saat yang tepat, waktu yang tepat, suasana yang tepat, bahasa yang tepat, secepatnya kita bicarakan. Jangan disimpan berlama-lama. Sebab ketika satu masalah kita pendam, tidak kita komunikasikan, muncul lagi masalah berikut kita pendam lagi, tidak kita komunikasikan. Nah, itu sering dalam kasus-kasus case-case yang saya tangani, itu siap meledak menjadi bom waktu. Sewaktu-waktu dia sudah menjadi sebuah konflik besar. Dan itu nggak bisa terselamatkan lagi rumah tangga itu. Tapi ketika dia merupakan riak-riak kecil saja, konflik-konflik sederhana saja, cepat kita selesaikan, insya Allah dia akan mudah untuk menyelesaikannya dengan baik. Okey, baik, dekat chat ni ada banyak soalan tapi Banyak ini, sebelum tu ya. saya nak tanya soalan saya dulu. Iya, Begini silakan. doktor, Ya. ada pendapat yang kan dia ada satu pendapat dia kata orang bercinta ni lelaki dan perempuan kadang-kadang dia masa bercinta ni dia guna bahasa-bahasa romantik, Ya. bahasa-bahasa keibuan. Satu jadi papa, satu jadi mama. So ucapan dia adalah papa mama. Sebelum dia belum kahwin lagi, belum ada anak lagi tapi dia papa mama. Satu. Kemudian dia ada satu pendapat dia kata lelaki ni bila dia bercinta yang dia fikir adalah seks. Perempuan bila dia bercinta yang dia fikir adalah sayang. Sehingga kadang-kadang perempuan ni dia terperangkap dalam mainan kata-kata lelaki. Mungkin ustaz doktor ada pandangan yang tertentu. Ya. Nah, jadi begini, ada semacam image ini yang harus diluruskan oleh seorang wanita gitu ya, bahwa image itu seolah-olah kebutuhan seks itu hanya kebutuhan pria. Nah, padahal tidak demikian. Kebutuhan seks itu bagaimana si wanita juga menganggap kebutuhan seks itu juga kebutuhan dia sebagai wanita. Karena ketika dia merasakan kebutuhan seks itu adalah kebutuhan dia juga, maka dia akan menikmati permainan dengan suaminya tadi gitu. Nah, oleh karena itu pemenuhan kebutuhan biologis itu jangan melulu si laki-laki yang meminta. Nah, ketika dia merasakan pemenuhan kebutuhan seks itu adalah pemenuhan kebutuhan untuk dia juga, maka sewaktu-waktu dia juga yang minta kepada suaminya. Nah, satu. Kedua, ketika si wanita tadi menyadari bahwa pemenuhan kebutuhan seks berdua itu adalah lahan ibadah dan amal soleh. Nah, berarti ketika dia melaksanakan, tidak ada alasan untuk menolak. Dan dia malah menjadi bersemangat untuk melakukannya gitu kan. Dalam konteks motivasinya karena tadi untuk beramal soleh. Nah, ditambah tadi lagi ketika dia melakukan dengan dasar kesadaran yang baik, ya kan? Kemudian dia merasakan itu juga kebutuhannya, maka seks itu akan membuat kedua pihak sehat, akan menyehatkan suaminya, juga akan menyehatkan dia sebagai seorang istri gitu. Nah, bagaimana ini cara berpikir, mindset berpikir seperti itu yang dicoba diluruskan. Nah, begitu Ustadz. Coba diluruskan ya. Nah, oke. Ini banyak ini kayaknya pertanyaan Ustadz di ini. Betul. Gimana? Mau kita jawab nih? Kita jawab dulu, lepas tu baru kita. Iya. Terus.
Dari mana ini Irianti minta Masri. jawab ya? Irianti Masri. Apa tadi ya, dari Irianti Masri tadi yang pertama juga yang kita Yang pertama sudah dari soalan kedua. apa lagi? Oh, Saya sahabat. ada mempunyai teman Ya. yang boleh dikatakan dalam hubungan toxic relationship. Maknanya dia tu pasangan yang toxic relationship. Ya. Dia selalu berkongsi mengenai suami yang selalu menderanya secara fizik. Ya. Apabila saya menasihatinya, dia hanya mendengar sekejap saja. Tapi bila suaminya memujuk, dia akan berkata kepada saya, aku tak boleh buat apa-apa sebab aku mencintainya. Ya. Soalannya bagaimana mahu menasihati sahabat ini, doktor, supaya dia sedar. Ini sama macam soalan saya awal tadi. Ya, supaya sadar dia gitu ya. 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 Jadi begini gitu. Nah, ketika di dalam perkawinan itu terasa tidak ada lagi kebahagiaan. Perkawinan itu sebenarnya kan menjadi lahan ibadah dan amal soleh, tetapi tujuannya adalah seperti dalam surat Ar-Rum ayat 1 tadi, mewujudkan kebahagiaan kedua belah pihak, suami dan istri. Nah, kan itu tujuannya tadi itu, suami dan istri. Lalu gimana gitu? Ketika suami tadi menggunakan kekerasan fisik, kalau di Indonesia kan namanya adanya aturan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Nah, sudah menggunakan kekerasan fisik terhadap si istri gitu ya. Nah, ini sudah menciptakan ketidakharmonisan kepada pasangan tersebut. Tapi gimana tadi seorang istri tadi sudah dipukul dia oleh suaminya, nanti dia mengadu kepada sahabatnya tadi, kepada misalnya Puan Irianti, dia ngadu bahwa dia dipukul suaminya, dia nangis-nangis ya, dia tidak tahan dengan suami seperti ini. Tahu nanti datang suami jemput lagi, mau lagi dia balik gitu. Karena apa? Cinta tadi. Cinta tadi dia diperbudak oleh cintanya sehingga apapun perlakuan suami dia terima gitu ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, mencintai itu karena Allah. Ketika menurut Allah itu baik, maka cintailah dia. Tapi ketika menurut Allah itu buruk, kita tidak ada salahnya kalau kita tidak mencintai dia gitu. Nah, sepanjang dia melakukan hal-hal yang baik di mata Allah, yang sesuai dengan aturan Allah, nah kita memang harus mencintai dia, boleh mencintai dia. Tapi ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan Allah, ya kita boleh tidak mencintai dia. Nah, tergantung kepada si istrinya tadi, bagaimana dia ini menghadapi sikap suaminya tadi. Menurut dia sikap suaminya tadi masih sesuai dengan aturan Allah kah gitu, ya? Dia melakukan kekerasan terhadap istrinya. Nah, atau menurut dia ya masih wajar-wajar, atau sebetulnya yang dia ceritakan kepada Puan Irianti itu sesuatu yang nggak benar gitu. Cuma cerita bohong saja. Sebenarnya suami tidak melakukan hal yang seperti itu gitu. Nah, ya kan? Nah, jadi bisa jadi hal seperti itu terjadi gitu. Nah, suami tidak melakukan, cuma ceritanya saja gitu. Nah, padahal sebenarnya suami cuma paling marah saja sedikit gitu kan. Lalu dibilang nanti lah suami macam-macam gitu. Nah, ini menurut saya perlu digali lagi secara lebih dalam melalui sebuah konseling. Apa betulkah suami melakukan kekerasan fisik? Itu satu. Kedua ya, kita gali dalam konseling. Apa penyebabnya suaminya melakukan kekerasan fisik? Kadang-kadang seperti ini. Ketika si suami istri ini bertengkar, itu si istri langsung mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada suaminya. Nah, akibat mulut istri yang kasar tadi, nah ini kemudian timbul kekerasan fisik pada suami. Ya kan? Suami melakukan kekerasan fisik kepada istrinya gitu. Nah, penyebabnya kenapa? Cara si istri tadi menyampaikan kepada suaminya yang enggak benar gitu. Bisa jadi itu yang terjadi, ya kan? Padahal suaminya ini sebenarnya bukan tipikal orang yang temperamental, tapi karena sikap istrinya begitu, dia menjadi temperamental. Nah, itu perlu tinjauan lebih dalam di dalam konseling. Nah, supaya bisa dilihat apakah tadi itu memang faktor yang kedua, karena istri yang tidak bisa bijaksana menyikapi suaminya, ya sehingga suaminya sikap istri tadi memicu kemarahan suami, dia melakukan kekerasan fisik, atau sebaliknya gitu ya, atau sebaliknya seperti yang saya katakan tadi. Oke Ustadz, itu mungkin Ustadz ya. Okay. Kemudian ada satu lagi soalan oleh Wardah ni, bagaimana pula nak menarik jodoh ya, berpacaran namun semua hubungan tidak sampai ke pernikahan. Ada fobia melihat perceraian
dan kucak-kacir dalam perkahwinan masyarakat sekitar menyebabkan jodoh itu menjauh. Kerana dia melihat perceraian banyak, penderaan dalam perkahwinan. Jadi dia rasa takutlah kot untuk berkahwin ni. Oke. Tadi ada yang ingin saya tambahkan untuk Puan Irianti itu, Ustadz. Kepada temannya itu dia perlu menyampaikan beberapa hal ya, bahwa ketika kekerasan, kalau memang suaminya tadi melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik terhadap istrinya di depan anak-anaknya, hati-hati. Nah itu akan sangat berbahaya kepada si anak. Anaknya akan nanti lahir sebagai sosok yang 2 kali lipat lebih temperamental dibanding ayahnya tadi. Nah, oleh karena itu si istri perlu bicara dari hati ke hati dengan suaminya. Sikap suaminya yang seperti itu tidak saja berdampak kepada tekanan psikis dia sebagai istri, tapi akan berdampak terhadap pembentukan karakter dan perilaku anaknya kelak. Nah, bagaimana ini Puan Irianti bisa memberikan masukan kepada sahabatnya tadi gitu, agar bisa dia tidak berlarut-larut melakukan kekerasan fisik seperti itu gitu ya. Nah, oke. Kita lanjut kepada pertanyaan Wardah tadi ya, Puan Wardah tadi. Nah, bagaimana ketika kita itu cuma asik pacaran saja, pacaran sana sini bla bla bla, tapi takut untuk menikah gitu. Kenapa? Karena trauma melihat perceraian yang terjadi. Nah, begini, ketika kita menginginkan sosok yang baik, nah itu kita juga harus menjadi diri yang baik lebih dahulu. Kita menjadi diri yang baik lebih dahulu. Nah, artinya apa? Diri yang baik itu adalah kalau untuk seorang wanita, seseorang wanita yang tidak mempermainkan laki-laki. Jadi ketika dia berkenalan dengan laki-laki, itu memang nawaitu terdalamnya dibangunnya di situ untuk apa? Untuk ini dipersiapkan mencari seseorang yang akan menjadi pendamping hidupnya, bukan untuk dipermainkan. Sebab ketika begitu banyak laki-laki yang dipermainkan tidak sampai kepada pernikahan, terlalu banyak catatan-catatan kehidupan yang demikian. Ini nanti akan merusak ya, merusak kebahagiaan, bisa merusak kebahagiaannya di masa depan. Ya karena apa? Ketika laki-laki itu dikecewakan, sudah dipermainkan demikian rupa, sudah betul-betul jatuh cinta padanya, lalu dia mundur, dia tidak mau menikah gitu ya. Nah kita kan jadinya berdosa itu, bahwa kita mempermainkan seorang pria. Nah nanti ke si B seperti itu pula sikap kita, berdosa lagi kita kan mempermainkan seorang pria. Nah kemudian yang kedua, kalau tadi Puan Wardah mengatakan ada trauma terhadap perceraian yang terjadi, tidak semua orang ditakdirkan. Nah, yang perlu diyakini oleh Puan Wardah tadi, tidak semua orang ditakdirkan oleh Allah itu bercerai dalam kehidupan perkawinannya. Ya. Nah, jadi jangan takut masuki sebuah pernikahan. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah lahan amal soleh. Nah, saya selalu pernah sampaikan case, ya ada case yang saya sampaikan pada saat itu, case seorang wanita yang dia sudah berumur 36 tahun, kehidupannya sudah mapan, ya dia S2 perminyakan, kemudian bekerja di pantai laut lepas gitu di Pertamina, kemudian dia menganggap tidak perlu menikah lagi. Kenapa? Dia sudah punya uang banyak, dia sudah punya kedudukan yang tinggi di dalam jabatannya. Menurut dia pernikahan itu hanya memberatkan, hanya menjadi beban gitu. Peduli amat sih sama sebuah perkawinan itu nggak penting lah laki-laki. Nah seperti itu. Saya mencoba meluruskan sikap yang bersangkutan. Dengan cara apa? Konseling yang saya lakukan itu adalah bagaimana menggiring dia kepada suatu persepsi bahwa menikah dengan tidak menikah itu berbeda dalam pandangan Islam itu. Ketika seorang wanita tidak menikah, dia sholat juga, dia puasa juga, dikasih oleh Allah pahala amalan puasa dan sholatnya. Tetapi ketika dia menikah, itu sejak pagi sampai sore sampai malam, dia melakukan hal-hal untuk keluarganya, ikhlas dia karena Allah, itu sekian kali lipat pahala amal soleh disediakan Allah untuknya. Nah, bagi yang tidak menikah nggak dapatkan itu gitu loh. Nah, jadi ketika tadi Puan Wardah menghadapi kasus seperti itu, why not? Kita mulai bismillah ketika kita mencari seseorang, kita coba mencari terus, ta'aruf terus, sampai mendekati dengan tuntunan Rasulullah. Jika sudah mendekati itu, kita langsung istiqorah, minta bantuan Allah.
Nah, libatkan Allah dalam pengambilan keputusan itu. Bagaimana menurut Engkau ya Allah, ini hamba sudah bertemu dengan ini. Bagaimana kiranya ini, kalau seandainya ini berlanjut, hamba lanjutkan, menurut Engkau ini baik, tolong mudahkan ya Allah jalannya. Nah, jika tidak, tolong ya Allah, jangan pertemuan kami dalam sebuah perkawinan. Nah, ini cara yang harus dilakukan gitu. Nah, jadi tidak kita memacari satu orang kemudian setelah dia serius kita mundur gitu ya, pacari lagi dia serius kita mundur lagi gitu, sehingga jadinya nggak jadi menikah, ya kan? Nah, jelas nggak jadi menikah. Sementara saat ini perbandingan wanita dengan pria itu sangat banyak. Jadi kalau umur bertambah juga akan makin sulit mencari laki-laki sebagai suami kita, ya kan? Karena laki-laki sekarang punya kesempatan yang banyak memilih wanita. Dia akan pilih yang lebih muda gitu, ya, yang lebih muda, yang usia lebih muda. Nah, sementara usia kita bertambah juga. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk trauma menikah meski perceraian begitu banyak. Yang penting kita pasang motivasi yang ikhlas. Yang kedua, kita pelajari apa yang menyebabkan orang itu bercerai. Kita benahi diri kita sebagai sosok yang berperan nanti dalam rumah tangga, sebagai ibu, sebagai ayah yang berperan dengan baik. Jadi akan dapat meminimalisir angka perceraian dan perceraian itu bisa tidak terjadi dalam rumah tangga kita. Nah, itu barangkali Ustadz ya. Ya. Baik doktor, masa kita di hujung-hujung ni, cuma ada satu lagi soalan saya ambil dekat YouTube. Ya. Oleh Alia Humaira, dia kata pernah dapat klien, isteri mahu tinggalkan suami kerana bertemu lelaki lebih baik dari segi agama. Suami baik tapi kurang mendidik isteri yang juga seorang mu'alaf. Kalau menurut doktor bagaimana? Dia sudah menikah ini dengan suaminya. Dia dah menikah. Dia baik tapi tidak mendidik. Dia dah menikah tapi si isteri ni jumpa lagi lelaki lain. Tetapi yang dia lihat lelaki ni lebih beragama daripada suami dia. Jadi dia macam tertariklah dengan lelaki yang baru ni. Siapa kata pandangan doktor? Ya, untuk kasus yang seperti itu, nah ini si istri harus menyampaikan kepada suami gitu ya. Suaminya baik, harus sampaikan kepada suami. Saya seorang mu'alaf, saya ingin belajar agama lebih baik. Nah, seandainya papa tidak bisa membantu saya belajar agama, tolong carikan seseorang yang mungkin bisa menambah ilmu agama saya. Nah, jadi jangan kita arahkan kepada yang tadi, laki-laki yang beragama tadi, yang beragama lebih baik tadi. Nah, kita minta pada suami kita, tolong carikan saya. Kita belajar agama dengan orang yang ditunjuknya. Satu. Kedua, kita minta kepada dia, saya seorang mu'alaf, saya merindukan suami yang memang lebih dalam agamanya, lebih taat dari saya. Sekarang belajarlah kamu jadi papa, jadi orang yang taat, yang beragama. Mari kita sama-sama belajar agama dengan baik. Kita menjadi makin lebih baik dalam beragama. Nah, kita ajak dia bersama-sama gitu. Ya kan? Kita ajak dia, kemudian kita ajak dia menemui seseorang yang memang mungkin menambah pengetahuan agama kita. Tanpa kita harus berpindah kepada laki-laki yang seperti tadi gitu ya, yang dia memiliki agama yang lebih baik gitu. Nah, lalu dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, dia minta kepada Allah tolong beri hidayah suaminya. Tunjukkan suaminya, beri hidayah suaminya Allah supaya lebih care kepada agama, ya, kepada ajaran agama. Kemudian supaya suaminya tadi menjadi sosok yang yang peduli terhadap keberagamaan, mau pula belajar agama dan bisa pula share dengan istrinya tadi, membina istrinya dalam hal agama gitu. Nah, itu dia harus berterus terang tentang itu. Nah, kan gitu Ustadz. Harus terus terang dia tentang itu. Nah. Jadi ada lagi. Jawablah soalan Ali Humaira ni, tapi sambung sikitlah soalan tu. Kadang-kadang itulah yang kita sebut tadi, sebelum berkahwin ni kita tak nampak, tapi bila kita kahwin kita nampak semua ada baik, ada buruk, dan biasanya kita akan senang nampak yang buruk-buruk. Sehingga nanti bila kita melihat satu orang yang lain, kita ni suka tengok kebahagiaan orang. Kita suka lihat keseronokan orang. Jadi kita cuba untuk relatekan ke dalam diri kita dan pasangan kita, sehingga kadang-kadang kita merasakan orang lain ni lebih bahagia, orang lain ni lebih menggembirakan. Jadi dia tertarik tu, dia menarik diri dia tu kepada orang lain yang dia rasakan
orang ni lebih baik daripada pasangan dia. Sebenarnya banyak kes-kes begini. So apa pendapat doktor? Kira ni soalan terakhir lah, soalan terakhir. Ya. Dan lepas tu sekali lah dengan doktor membuat kesimpulan perbincangan kita kali bahagian pertama ni. Ya, baik. Jadi begini Ustadz, dalam rumah tangga itu memang yang perlu dibangun itu saling memahami dan saling memberi dan menerima gitu ya. Saling mengerti, saling memberi dan menerima. Nah, bagaimana kita saling mengerti, saling memberi dan menerima tadi? Artinya kita mengerti kekurangan-kekurangan dari pasangan kita. Kita pahami itu. Setelah menikah, oh ini kekurangan pasangan kita. Tetapi kita harus lihat, kita juga bukan manusia yang sempurna. Dia bukan sosok yang sempurna. Kita syukuri apa yang merupakan kelebihan dia, ya. Nah, itu kita syukuri. Dan apa yang merupakan kekurangan dia itu kita yang disuruh Allah untuk melengkapinya, karena itu kita punya. Nah, oleh karena itu dalam melihat kekurangan pasangan kita itu yang perlu diperhatikan adalah sepanjang kekurangan pasangan kita itu tidak terlalu prinsipil, jangan dijadikan masalah. Kecuali kekurangan itu betul-betul prinsipil. Misalnya seperti tadi dia betul-betul keras dan bermain fisik saja gitu, main tampar, main pukul segala macam, ya kan? Nah, itu prinsipil itu. Nah, atau misalnya kekurangan pasangan kita itu dia tidak mau sholat, ya kan? Tidak mau dia beribadah, tidak mau menegakkan ibadah dan sholat di rumah. Nah, itu prinsipil itu. Atau ada perilakunya yang menimbulkan dosa pula bagi kita. Itu prinsipil. Kalau udah prinsipil, nah di situ kita baru berpikir gitu. Bagaimana kita menyelesaikan konflik dengan baik secara step by step. Kita coba mendidik dia. Kalau perempuan kita coba memberi masukan kepada suami, ya kan? Nah, kita coba buka komunikasi. Nggak tembus komunikasi dengan kita, minta bantuan pihak ketiga. Nah, itulah tadi konselor, ada mediator yang membantu gitu. Nah, kalau nggak bisa lagi dengan mediator, barulah nanti berkas itu. Kalau mau diajukan ke pengadilan, silakan ajukan ke pengadilan. Sepanjang seperti saya katakan tadi, kekurangan itu prinsipil. Nah, misalnya contoh pelit, dia nggak tanggung jawab sama nafkah. Bagaimana kita harus meneruskan ini? Dulu ketika pacaran nggak kelihatan gitu, ya kan? Rajin beliin baju untuk kita, beliin ini segala macam. Sudah menikah ternyata pelit dia orangnya gitu. Nah, itu satu contoh. Jadi perlu sekali adanya hal-hal di dalam rumah tangga itu yang memang dibangun saling mengerti, saling menerima, saling take and give. Kita kurang, tapi di sisi lain dia berlebih atau sebaliknya. Gitu. Nah, penyesuaian diri ini penting terhadap pasangan kita. Penyesuaian diri untuk bisa menerima kekurangannya, tetapi kita melihat kelebihannya. Dia sebaliknya dengan kita juga seperti itu. Dengan kata kunci itu saja. Selama kekurangannya itu tidak prinsipil. Nah itu loh. Kalau sudah prinsipil, nah itu berarti kita perlu membuka komunikasi yang serius ya, yang bertahap. Kemudian kita perlu minta bantuan pihak ketiga. Oke. Itu Ustaz ya. Oke, baik. Saya ingat itulah dia perbincangan kita pada malam ini yang kiranya inilah bahagian pertama. Semoga nanti kita dapat lagi bertemu pada Isnin hadapan. Cadangan saya juga sebenarnya tadi kepada yang Puan Irianti ke Wardah tadi yang punya kawan tu, ajaklah kawan tu pun bersama dengan kita. Bersama dengan grup ni untuk kita belajar, kerana grup kuliah kaunseling ni bukan untuk kaunselor. Kuliah kaunseling ni nama dia kuliah kaunseling, tapi kita nak kuliah ni disebarkan kepada ramai orang, supaya ramai orang dapat menyertai dan dapat memahami dari sudut kaunseling. Maknanya kes-kes yang ada ni kita nak belajar daripada sudut kaunseling. So ramai-ramai ajaklah siapa-siapa pun, grup ni open je. Student yang masih remaja pun boleh sebenarnya untuk kita memahami perbincangan, dan bukan kuliah kaunseling ni bukan berbentuk kuliah teori yang seperti dalam universiti. Dia berbentuk perbincangan secara kehidupan realiti. Lepas tu kita nak membawakan kuliah kaunseling ni kepada masyarakat supaya masyarakat ni tidak tabu dan masyarakat ni tidak ada pandangan serong pada kaunseling. Jadi kita nakkan dia semua orang memahami masalah, memahami penyelesaian berdasarkan sudut kaunseling dan juga psikologi. Ya, InsyaAllah
Kita bertemu lagi minggu hadapan ya doktor. Moga panjang insya Allah. umur insya-Allah. Hari Isnin, setiap hari Isnin malam bersama dengan Dr. Ulfatmi, dan insya-Allah pada esok hari kita bersiaran kuliah kaunseling kita ni siang ya, pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari bersama dengan Ustaz Syukri Khamis yang akan menyampaikan kuliah kaunseling berperspektif Islam ya. Yang mana yang berminat nak mempelajari, nak memahami lagi kaunseling berperspektif Islam ni, marilah kita sama-sama besok jam 11 pagi. Nanti saya akan share di grup Telegram dan di grup WhatsApp tu link Zoom ya. Tadi tu lupa. Selamat ingat. Patutlah disunyi je kan. Okey. Dan insya-Allah kita bertemu lagi. Saya doakan kita semua mendapat manfaat daripada perkongsian ini dan kita sama-samalah mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Terima kasih doktor, terima kasih kepada semua yang berada dekat sini ramai hari ini. Tapi saya nampak hari ini macam perempuan semua kan. Hopefully nanti lepas ni ramailah lelaki kan. Kalau perempuan yang ada suami, ajaklah suami sekali. Semua dibuka satu lagi akaun suami pula. So dua-dua ada kat sini sama-sama kita mempelajari. Okay, untuk itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.